Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia auditing. Kalau pada video sebelumnya, SA500 kita membahas tentang bukti audit. Kali ini kita akan mengerucuti pada topik yang lebih khusus, yaitu 501, bukti audit yang dengan pertimbangan spesifik atas unsur tertentu. Kali ini SA510 menyoroti 3 akun, yakni yang pertama berkaitan dengan kondisi dan eksistensi persediaan, yang kedua berhubungan dengan litigasi dan klaim, dan yang ketiga berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan atas informasi segmen. Ayo segera kita mulai. Namun sebelum itu, jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Selamat menikmati. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Aulia Novita. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai SA501 yang berisi tentang pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Nah, apa sih tujuan dari SA501 ini? Tujuan dari SA501 ini dibuat agar seorang auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang berkaitan dengan yang pertama ada eksistensi dan kondisi dari persediaan, yang kedua ada kelengkapan informasi tentang litigasi dan klaim yang melibatkan entitas, dan yang ketiga ada penyajian dan pengungkapan informasi harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persediaan. Di sini, jika persediaan tersebut material, maka auditor perlu memperoleh bukti yang cukup dengan 2 cara. Yang pertama, menghadiri perhitungan fisik, serta yang kedua, melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan. Nah, apa sih contoh-contoh saat menghadiri pemeriksaan fisik tersebut? Yang pertama ada menginspeksi persediaan, itu untuk memastikan dan mengevaluasi eksistensi, kondisi, serta menguji perhitungan fisik. Nah, yang kedua ada mengobservasi kepatuhan atas prosedur, itu untuk mencatat dan mengendalikan hasil perhitungan persediaan fisik. Nah, yang ketiga ada memperoleh bukti audit. Di sini memperoleh bukti audit itu untuk memastikan keandalan prosedur perhitungan yang dilaksanakan manajemen. Nah, selanjutnya melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan itu untuk memastikan apakah catatan mencerminkan hasil perhitungan fisik yang aktual. Hal yang relevan dalam merencanakan kehadiran pada perhitungan fisik yang berkaitan dengan persediaan adalah ada beberapa contoh. Yang pertama, risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua, sifat pengendalian internal. Yang ketiga, ketepatan dan saat perhitungan fisik. Yang keempat, ada lokasi penyimpanan persediaan itu sendiri. Nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi auditor tidak dapat menghadiri pada saat perhitungan fisik? Mungkin karena sifat dan lokasi persediaan itu, misalnya persediaan disimpan di lokasi yang dapat membahayakan nyawa seorang auditor tersebut. Jika persediaan disimpan atau dikendalikan oleh pihak ketiga, maka auditor dapat mengirimkan konfirmasi eksternal kepada pihak ketiga tersebut. Atau auditor juga dapat mengikuti inspeksi persediaan atau perhitungan fisik yang dibuat oleh pihak ketiga, dan juga dapat meminta dokumentasi persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu litigasi dan klaim. Auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi litigasi dan klaim prosedur audit yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak manajemen, menelaah risalah rapat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, serta menelaah akun biaya hukum. Kemudian, jika auditor menilai mungkin terdapat litigasi dan klaim lain, maka auditor dapat berkomunikasi dengan penasihat hukum eksternal. Auditor juga dapat membuat surat permintaan keterangan tentang adanya litigasi atau klaim yang diketahui oleh pihak hukum atau penasihat hukum. Nah, ada kriteria untuk surat yang akan dikirimkan ke penasihat hukum. Yang pertama, ada daftar litigasi dan klaim. Yang kedua, penilaian manajemen terkait hasil dari litigasi tersebut. Kemudian, auditor merasa perlu dilakukan pertemuan jika auditor merasa bahwa hal tersebut mengandung risiko yang signifikan. Kemudian, adanya ketidaksepakatan antara manajemen dengan penasihat hukum, serta hal tersebut kompleks. Selanjutnya, auditor meminta manajemen membuat representasi tertulis yang berisi bahwa semua litigasi dan klaim telah diketahui atau yang mungkin terjadi yang dampaknya harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu informasi segmen. Di informasi segmen ini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, entitas diharuskan untuk mengungkapkan informasi segmen dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada tanggung jawab auditor
yang berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan, serta yang ketiga ada auditor tidak diharuskan untuk melaksanakan prosedur audit atau pengungkapan audit yang diperlukan untuk menyatakan suatu opini atas informasi tersebut. Nah, selanjutnya pemahaman atas metode yang digunakan oleh manajemen, contohnya penjualan transfer dan pembebanan di antara segmen, kemudian ada alokasi aset dan biaya di antara segmen, dan lain sebagainya. Sekian sedikit sharing dari saya mengenai SA501 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.